Selamat datang di tengah-tengah channel YouTube. Saya Cisi akan membacakan cerita yang ditulis oleh Didit Galaraka yang telah diterbitkan atau diposting oleh akun @bagihoror. Dan kalian juga bisa mendengar di channel YouTube Podcast Horror The Myth yang berjudul Susuk. Ini adalah adaptasi dari kisah nyata. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelosok di salah satu perkampungan di Jawa Barat menjadi saksi persekutuan Yani dengan jin. Dia menjalankan praktek pasang susuk untuk pelaris pekerjaannya sebagai penyanyi tradisional di kampung itu. Yani terlahir bukanlah dari kalangan berada. Ayahnya telah meninggal karena kecelakaan kerja saat menjadi salah seorang pekerja proyek di Bilangan, Jakarta. Ketika itu, Yani masih berumur 20 tahun dan dia harus menghidupi ibu dan satu adiknya yang masih sekolah. Ibunya bernama Esih dan adiknya bernama Sandi. Ibunya hanya bisa membantu perekonomian keluarga dengan bekerja serabutan, tergantung dari warga yang meminta bantuannya. Tak ada penghasilan pasti dari pekerjaan ibunya itu dibandingkan dengan penghasilan Yani sebagai seorang penyanyi tradisional yang mendapat bayaran lumayan tinggi dari penampilannya dari panggung ke panggung. Bu, ibu diam di rumah aja ya, biar Yani yang kerja cari uang buat ibu sama Sandi, ucap Yani melihat iba kepada ibunya. Selepas ayahmu meninggal, keluarga ini jadi tanggung jawab ibu, nak, jawab Bu Esi dengan lirih. Tapi kan ibu sudah gak muda lagi. Ibu harus istirahat. Biar Yani yang capek, Bu. Yani bisa kok. Air mata Bu Esi tak terasa mengalir. Situasi yang begitu mengharukan di mana sang anak merasa iba kepada ibunya dan menanggung semua tanggung jawab. Bu Esi memeluk Yani, tanda keterpaksaan menyetujui keinginan anaknya itu. Yani memang berbakat di bidang tarik suara. Bahkan, dia pernah meraih juara 1 perlombaan bernyanyi yang diselenggarakan di kampungnya. Bakat Yani tercium oleh pemilik grup tembang yang bernama Opik, yang memang saat itu sedang membutuhkan vokalis, karena vokalis lama memilih untuk pensiun dini dengan alasan mengikuti suaminya tinggal di Kalimantan. Akhirnya Yani bergabung dengan grup tembang itu keliling-keliling kampung untuk memenuhi undangan manggung di setiap acara pernikahan atau event pentas seni biasa. Semenjak Yani bergabung, grup tembang itu semakin laris dan laku keras. Diundang kemana-mana karena semua pengundang terkesima dengan suara indah Yani. Akibatnya, berimbas kepada penghasilan Yani yang lumayan, dapat menutupi kebutuhan ekonomi keluarganya dari mulai membayar tagihan listrik rumah sampai membiayai sekolah Sandi, bahkan lebih. Kerjamu bagus, Yan. Saya suka. Barusan saya dapat telepon. Minggu depan kita dapat undangan ke acara nikahan di Tasik Kota. Kamu siap-siap ya? Ucap Opik memuji Yani yang baru turun dari panggung acara HUT, salah satu perusahaan dengan sorak-sorai penonton yang memuji Yani. Iya, Yani persiapkan semuanya. Yani selalu menyambut baik semua undangan yang dia terima, karena dengan begitu, dia merasa berhasil bertanggung jawab atas keluarganya. Sampai di acara undangan pernikahan di Tasik Kota, Yani manggung seperti biasanya, membawakan lagu-lagu yang membuat semua tamu terkesima dibuatnya. Bertahun-tahun dia alami masa seperti itu, sampai suatu ketika ujian bagi grup tembangnya datang. Opik harus bercerai dengan istrinya
Dikarenakan istrinya curiga Opik ada main dengan Yani. Opik memang selalu mendekati Yani jika sehabis manggung. Dan mungkin itu yang menjadi alasan sang istri menceraikan Opik. Kasus itu berimbas pada jadwal manggung yang banyak dibatalkan karena Opik yang seakan kehilangan fokus untuk menangani semuanya. Otomatis, penghasilan Yani pun menjadi korban. Karena tidak mau berlarut seperti itu, Yani memutuskan untuk mencari lagi grup tembang yang lain di desanya. Dan karena namanya yang sudah begitu tenar, Yani tidak susah mencarinya. Bukan lagi menjadi vokalis biasa. Kali ini, Yani menjadi sinden. Dan memang Yani pun berbakat menjadi sinden. Kita sebut saja nama grup tembangnya Mekar Ayu. Setelah Yani masuk nama Mekar Ayu yang semula kian redup, kini naik kembali. Dan pendapatan Yani pun kembali normal, seperti semula. Seseorang menelpon Yani. "Halo Yan." "Iya, ini siapa?" "Ini saya, Opik, pakai nomor baru." "Oh iya, Kang Opik, ada apa? Bisa ke rumah nggak? Ada yang mau diomongin." "Oh, bisa Kang, nanti Yani ke rumah." Opik masih dengan grup tembangnya yang dulu, meskipun penghasilannya tidak sebesar ketika ada Yani di dalamnya. Yani berangkat ke rumah Opik dengan menggunakan motor. Dia beranggapan mungkin ada job manggung lagi, jadi tidak apalah dia terima sebagai pemasukan tambahan. Tapi ternyata Yani salah langkah. Bukannya job manggung yang Yani dapat, melainkan perilaku tak senonoh yang dilayangkan oleh Opik kepadanya. Opik memperkosa Yani. Yani awalnya menolak, tapi setelah diberi embel-embel imbalan uang dan bujuk rayu, Yani dengan terpaksa melayani nafsu bejat Opik. Yani yang terpukul karena mahkota gadisnya terenggut, terus menangisi apa yang terjadi kepadanya. Sehingga suatu ketika Mekar Ayu kembali merekrut sinden baru yang lebih cantik dibanding Yani. Sekar namanya. Pemilik Mekar Ayu, Epul, berharap duet gadis cantik dengan suara mumpuni dapat melambungkan nama Mekar Ayu. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Yani merasa minder dengan kehadiran Sekar di dalam tubuh Mekar Ayu. Dari segi suara tidak beda jauh dengan Yani. Tetapi secara paras, Sekarlah yang berada di atas Yani. Sehingga rasa minder Yani itu berbuntut pada performanya yang menurun. Melihat kondisi itu pun, Epul sedikit lebih banyak memakai jasa Sekar untuk setiap penampilannya. Rasa minder Yani tak terbendung lagi. Hingga dia memutuskan untuk menempuh jalan pintas dengan memasang susuk. Dibandingkan berusaha keluar dari keterpurukan untuk mengembalikan lagi performanya yang dulu. Yani datang ke rumah seorang dukun untuk memasang susuk di wajahnya. Ketika dalam proses negosiasi dengan sang dukun, Yani terkejut dengan harga yang dipatok oleh dukun itu dan membuat Yani hampir mengurungkan niatnya. Yani spontan berkata, "Saya bayar pakai badan saya, bah." Hal gila yang diucapkan Yani hanya untuk sebuah keputusan yang akan membuatnya semakin terpuruk di kemudian hari. Setelah menempuh proses negosiasi yang agak panjang, akhirnya sang dukun menyetujui kesanggupan Yani yang hanya bisa membayar dengan badannya, yang mana mereka harus berhubungan suami istri. Di dalam hubungan itu memberi rasa dilema bagi Yani. Di satu sisi, dia masih terpuruk karena keperawanannya direnggut oleh Opik. Kini harus memaksakan diri melayani dukun yang dia anggap akan menyelamatkan karirnya. Sementara di sisi lain, dia senang karena dengan begitu karirnya akan kembali seperti semula. Proses pasang susuk pun dimulai. Susuk itu dipasang hampir di setiap bagian lekuk wajahnya. Dan akhirnya proses pasang susuk pun selesai dengan menyisakan sedikit rasa dilema bagi Yani yang berusaha dia abaikan dan bersikap itu hal biasa saja. Uang sudah membuatnya kalap.
Tidak ada lagi rasa kehormatan di pandangannya. Susuk itu bekerja dengan baik dan melambungkan kembali namanya di Mekar Ayu. Apple pun senang dan memposisikan kembali Yani sebagai sinden utama. Dengan terjadi kepada Yani, tidak terjadi kepada Sekar. Sekar menerima keputusan Apple dan menghormati Yani sebagai seniornya, dan Sekar menikmati itu. Setelah pasang susuk itu, Yani menjadi peka terhadap hal-hal mistis. Bahkan ketika manggung, dia sering melihat kuntilanak berseliweran di atas panggung. Atau bahkan sering melihat manusia berkepala babi berkeliaran di sekitaran panggung. Hal itu dibuat biasa oleh Yani, karena itu sudah disampaikan oleh Abah Dukun sebagai efek samping jika dia memakai susuk. Yani pun sering bermimpi didatangi sosok cantik yang kadang-kadang berubah menjadi sangat mengerikan dengan mulut penuh darah dan pembalut di tangannya. Karir Yani semakin memuncak, sampai-sampai dia bisa membelikan rumah yang baru bagi ibunya dan menguliahkan Sandi di salah satu universitas di kota Bandung. Tepat sebulan setelah membeli rumah, Yani mengalami kecelakaan, tertabrak motor yang melaju sedikit cepat ketika dia hendak menyeberang. Stang motor menghantam perut Yani, yang membuat Yani terpental sekitar 3 meter. Tidak ada luka yang parah, namun itu berefek 2 minggu setelahnya. Yani merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, yang mengakibatkannya muntah darah. Melihat itu, Bu Esi bergegas membawa Yani ke rumah sakit untuk dirawat. Yani mengalami pendarahan hebat di perutnya, sehingga membuatnya koma selama 2 minggu. Semua tindakan sudah dilakukan tim dokter untuk menolong nyawa Yani. Dan semua biaya pengobatan di rumah sakit ditanggung oleh hasil yang dimanggung. Setelah 2 minggu itu, Yani tersadar dan bisa dibawa pulang, meski kondisinya belum 100% pulih. Seringkali Yani memaksakan diri untuk tetap manggung, karena dalam benaknya, dia harus bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Apple pun menyarankan Yani untuk beristirahat sampai kondisinya benar-benar pulih dan tetap dibayar, meskipun dengan konsekuensi penghasilannya akan dipotong. Namun Yani menolak. Dia tetap memaksakan dirinya sampai suatu ketika Yani sedang manggung di daerah dekat rumahnya. Di atas panggung, Yani mendadak pingsan. Semua kru Mekar Ayu panik dan membawa Yani ke rumahnya yang memang kebetulan tidak jauh dari area panggung. Setelah sekian lama dalam kondisi tak sadar, semua orang yang datang dikagetkan dengan Yani yang mendadak terbangun dengan kondisi mulut yang menganga dan mata yang melotot. Urat-urat matanya terlihat jelas memerah, mengerikan, seakan mau keluar dari kelopaknya. Bu Esi panik dan segera mengabari Sandi yang sedang berada di Bandung untuk segera pulang kampung. Yani seperti sekarat dalam kondisi begitu. Bu Esi sigap memanggil seorang pemuka agama di daerahnya karena dia yakin Yani sudah berada dalam penghujung hidupnya. Astagfirullah, ada banyak susuk di wajah Yani ini, kata Pak Jaman, seorang pemuka agama yang dipanggil oleh Bu Esi. Bu Esi lalu menangis histeris, seakan tak percaya. Apple pun tak percaya mendengar informasi itu. Dia hanya beranggapan bahwa Yani telah berhasil mengembalikan performanya karena telah berhasil berjuang dari keterpurukannya akibat bermasalah dengan Opik. Keluarin aja Pak susuknya, kasihan anak saya, pinta Bu Esi. Pak Jaman menuruti permintaan Bu Esi itu. Setiap satu susuk yang dicabut, mata Yani semakin akan keluar dari kelopaknya. Dan Pak Jaman berkata, jinnya bereaksi. Dia lagi meringis kesakitan di atas lemari itu. Sambil menunjuk ke arah lemari di pojok ruangan. Memang di pojok ruangan terdapat lemari baju yang lumayan besar. Dan sedari tadi, Apple berada di sana dan merasakan merinding yang hebat. Bu Esi terus membimbing Yani agar bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi mulut Yani
seakan terkunci dalam kondisinya yang menganga. Yani tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai akhirnya semua susuk dikeluarkan dan Yani mengembuskan nafas terakhirnya. Yani akhirnya dimakamkan. Baru mendengar kabar bahwa Yani memakai susuk, warga mulai menyebarkan gosip tak sedap mengenai Yani di sekitaran kampung itu. Apalagi ada desas-desus kalau aura Yani gentayangan menghantui warga kampung. Minah misalnya. Dia mengaku pernah dihantui sosok seorang Yani ketika mandi. Kisahnya, waktu itu Minah sedang mandi di waktu sore menjelang maghrib. Di dalam kamar mandi, Minah bersenandung menyanyikan lagu. Ketika sedang asik bernyanyi, Minah dikagetkan dengan suara nyanyian yang entah dari mana datangnya. Itu suara dari luar ya, pikir Minah. Suara nyanyian itu semakin jelas terdengar, seperti seorang yang sedang mengalunkan lagu Sunda. Bulu kuduknya merinding, karena dia yakin suara itu bukanlah dari luar, melainkan dari dalam kamar mandi. Dengan perasaan takut, Minah akhirnya memeriksa ke setiap sudut ruangan kamar mandi. Dan Minah terkejut ketika melihat ke arah ventilasi yang berada di plafon kamar mandi. Di sana, Minah melihat rambut menjuntai dengan kepalanya yang terbalik dan dengan kondisi mata yang melotot. Sementara mulutnya yang tetap bernyanyi meski menganga. Yani? Minah tanpa pikir panjang langsung mengambil handuk dan lari keluar kamar mandi. Berbeda cerita dengan Mak Ipah, seorang penjual makanan ringan seperti gorengan dan lainnya, yang sering menitipkan dagangannya ke warung-warung di kampung itu. Suatu ketika, sebelum azan subuh sekitar jam 3 pagi, Mak Ipah sedang menggoreng-gorengan dagangannya. Mendadak, Mak Ipah mencium seperti bau telur busuk dari arah pintu dapur yang langsung mengarah keluar ke belakang rumahnya. Mak Ipah lalu memastikan ke setiap bahan baku dagangannya agar tidak ada yang busuk. Dan memang, bahan baku dagangannya aman-aman saja semuanya. Tidak ada yang busuk sama sekali. Mak Ipah curiga, pasti ada yang tidak beres. Seketika, dia menghampiri pintu dapur untuk membukanya. Perlahan, Mak Ipah membuka pintu dapur itu. Dan dia dikejutkan dengan sesosok wanita berpakaian sinden, persis seperti apa yang dikenakan Yani ketika posisi terakhir meninggal dunia. Sedang berdiri di dekat pohon mangga yang ada di belakang rumahnya. Dengan rambut terurai acak-acakan dan matanya masih melotot, sedangkan mulut yang menganga. Sosok Yani lalu menggerakkan kepalanya patah-patah. Mak Ipah sontak membanting pintunya. Dan dia mengurungkan niatnya untuk berdagang hari itu. Setelah kejadian itu, Mak Ipah mengalami demam selama 1 minggu. Dan selama itu juga, Mak Ipah tidak dagang. Ada juga cerita dari seorang pemuda bernama Dodi. Dia adalah teman SD Yani yang sekampung dengannya dan sedang bertugas di kota Indramayu karena tuntutan pekerjaannya. Ketika itu, Dodi pulang kampung dengan mengendarai motornya. Dodi tiba di kampung di malam hari dan tidak seperti biasanya. Warung Mang Gandhi yang awalnya selalu buka jika malam hari, kala itu tutup. Dodi tidak menaruh curiga sama sekali, karena padahal Mang Gandhi menutup warungnya lebih awal karena ketakutannya akan mitos arwah gentayangan Yani. Di dekat gerbang desa, Dodi melihat ada seseorang wanita yang sedang duduk di kursi depan pos ronda. Dodi mengenali wanita itu. Dia adalah Yani. Dodi tidak tahu kalau Yani telah meninggal, sehingga dengan santainya dia memberhentikan motornya dan menghampiri Yani. Lalu bilang, "Yan, ngapain sendirian di sini? Kamu habis manggung dari mana? Kok baju kamu kotor gitu?" "Manggung di Ciamis," kata Yani dengan pelan. "Oh, mana peralatan kamu? Kok nggak ada?"
anterin aku pulang. Tanpa basa-basi, Yani langsung duduk di belakang motor Dodi. Dodi yang tak menaruh curiga sedikit pun lantas mengantarkan Yani ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Dodi melihat Irman, temannya sedang bermain gapleh di pos ronda di dalam desa. "Hei Man," Dodi menyapa Irman. Dot, baru pulang kamu?" "Iya nih, sekalian mau antar Yani ke rumahnya," kata Dodi sambil menunjuk ke arah belakang motornya. Mendengar perkataan itu, semua orang yang ada di pos ronda mendadak memperhatikan Dodi dan Irman, lalu melihat ke belakang motor Dodi. Di sana, Irman melihat sosok Yani dengan mata melotot, mulut menganga, dan wajah yang penuh darah bekas sayatan. Irman dan semua orang di pos ronda menahan kaget karena mereka tidak mau Yani malah mengganggu balik mereka. Dengan inisiatif masing-masing, sembari menahan rasa takut, semua orang di sana tanpa basa-basi meninggalkan pos ronda dengan sedikit terburu-buru. Irman hanya memberikan isyarat memuramkan wajahnya kepada Dodi. Dia tidak ingin memberitahu Dodi saat itu karena takut Yani mendengarnya. "Kenapa kamu, Man?" "Yaudah ya, aku duluan," kata Irman dengan sedikit mencubit bahu Dodi. "Au!" Irman lantas meninggalkan Dodi. Dia sedikit terheran kenapa Irman seperti ketakutan. Dodi tidak pikir panjang. Dia lantas mengantarkan Yani ke rumahnya. "Assalamualaikum," ketuk Dodi di depan pintu rumah Yani. "Waalaikumsalam," terdengar suara sepuh dalam rumah, yang mana itu adalah Bu Esi. "Bu, ini saya antarin Yani pulang. Tadi saya ketemu di gerbang desa. Dia lagi sendirian." Masuk," kata Bu Esi dengan berbisik. "Dot, Yani udah gak ada," ucap Bu Esi sambil menahan tangis. "Tapi tadi saya jelas-jelas bawa Yani, Bu," ungkap Dodi meyakinkan Bu Esi. Akhir-akhir ini memang banyak gosip arwahnya Yani gentayangan ke warga. Mungkin kamu salah satu korbannya. Penjelasan Bu Esi itu membuat Dodi seperti disambar petir. Dia pun berpikir, mungkin hal inilah yang membuat Irman dan semua orang di pos ronda kabur tanpa pamit. Rasa takut dan rasa sedih bercampur jadi satu. Dia lantas berpamitan kepada Bu Esi untuk segera pulang ke rumahnya. "Makasih ya." Ih! Suara itu terdengar melayang ketika Dodi memarkirkan motor di depan rumahnya. Mendadak, ia merinding hebat dan bergegas memasukkan motor ke rumahnya. Tak pikir panjang, Dodi langsung masuk ke kamarnya untuk mengobati rasa takutnya digentayangi oleh Yani. Teror mendadak hilang. Kadi, sang dukun yang pernah diminta tolong oleh Yani, akhirnya bertindak. Ia sembunyi-sembunyi mengintai arwah Yani yang tengah meneror warga. Ada satu tempat yang menjadi rumah tinggal bagi sosok Yani, yaitu di sebuah sumur di belakang rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Rumah itu kebetulan berjauhan dengan rumah warga lainnya. Kondisi sekitarnya pun sudah dipenuhi ilalang, sunyi, sembab, dan bau usang sudah tercium dari rumah itu. Malam Jumat Kliwon jadi incaran Kadi untuk menangkap sosok jin yang menyerupai Yani itu. Dia akan memanfaatkannya untuk praktek pengasihan bagi pasien yang ingin meningkatkan performa suaranya di panggung ketika bernyanyi atau untuk menarik lawan jenis. Tanpa diketahui oleh warga lain, Kadi mengendap masuk ke dalam kerumunan ilalang yang menghadang. Suara ilalang itulah yang hanya menjadi teman Kadi yang sedang melakukan ekspedisinya. Kadi akhirnya tiba di sumur yang menjadi tempat favorit sosok Yani. Ritual dilakukan untuk memanggil sosok itu datang. Menyan dibakar dan rapalan-rapalan mantra Kadi diucapkan. Tak lupa, Kadi juga membawa sebilah keris yang ia selipkan di belakang bajunya sebagai media penangkapan.
Ingsun ngegero kanu ngagegeh sangkan hadir karena iya pamente. Ingsun boga adia anu kajida hibarna kajida sengitna. Hadir hadir hadir. Sambil fokus duduk bersila dan memejamkan matanya, mantra itu diucapkan oleh Kadi. Katrol sumur bergetar. Hawa yang awalnya dingin mendadak panas tanpa sebab. Dari dalam sumur muncul perlahan sosok wanita berambut panjang acak-acakan dengan bajunya yang sudah lusuh. Sosok itu tertunduk, tidak memperlihatkan wajahnya, hanya saja kepalanya terus bergerak patah ke kanan dan ke kiri. Menyadari sosok Yani sudah hadir, Kadi lantas mengambil keris yang ia simpan di belakang bajunya dengan cepat, lalu mengarahkannya ke sosok Yani. Gerakan kepala sosok itu semakin cepat, badannya condong ke depan, seakan tertarik oleh sesuatu. Akhirnya, sosok itu pun masuk ke dalam keris, sehingga membuat Kadi tersenyum menyeringai. Bangga, karena ritualnya berhasil. Praktekku bakal laris nih. Tawa Kadi menggelegarkan seisi rumah kosong. 2 minggu sudah warga tidak menerima teror dari Yani. Mereka bersyukur sekaligus terheran dan bertanya-tanya, siapa yang bisa menangani semua ini? Aktivitas di kampung kembali seperti biasanya. Semua warga tidak lagi khawatir akan dihantui oleh Yani. Saya pengen karir saya naik, Mbah, pinta Sekar kepada Kadi. Akhirnya dia berkunjung meminta bantuan Kadi. Suara parau itu menggema seisi ruangan praktek sang dukun. Kadi. Ada yang berbeda dari suara Sekar. Suaranya tidak sebagus sebelumnya. Sekar adalah ibu rumah tangga yang sudah berumur 30 tahun. Kecantikan parasnya yang alami memang selalu menyihir siapapun yang bertemu dengannya. Terlebih ketika Sekar berada di atas panggung. Sepeninggal Yani, tidak ada perubahan yang berarti bagi Mekar Ayu. Grup tembang itu tetap dalam performa terbaiknya. Semua itu tak lepas dari peran Sekar yang semakin menonjol. Sekar adalah seorang single parent. Dia menghidupi satu orang anaknya yang sudah menginjak kelas 4 SD. Yuda namanya. Yuda ditinggal oleh ayahnya ketika dia masih kelas 1 SD. Ayahnya menerima serangan jantung di sebuah toko ketika dia akan membelikan Yuda mainan kesukaannya. Sepeninggal suaminya, Sekar banting tulang untuk menghidupi sang buah hati. Menjadi buruh jahit sudah ia jalankan sebelum akhirnya menjadi bagian dari Mekar Ayu. Karena menyanyi khususnya nyinden adalah kepiawaian Sekar. Beberapa genre musik sudah Sekar kuasai, bukan hanya genre tradisional, akan tetapi genre seperti pop dan dangdut sudah Sekar kuasai. Mah, Aa berangkat sekolah ya. Suara mungil Yuda berpamitan kepada Sekar. Iya, hati-hati ya, A. Ini bekalnya, A. Sekar memberikan Yuda uang jajan. Langkah kaki malaikat kecil Sekar pergi meninggalkan rumah untuk menimba ilmu di sekolahnya. Yuda adalah satu-satunya harapan Sekar untuk tetap menjalani hidup. Tepat di depan rumah, Sekar terdapat toko elektronik milik kakak Sekar, Wandi. Sepulang sekolah, Yuda selalu main di toko uahnya itu. Wandi sudah menganggap Yuda seperti anaknya sendiri. Suatu hari, salah satu tetangga Sekar ada yang meninggal dunia. Ketika itu, Yuda sedang berada di toko. Seperti biasa, ketika ada rombongan pengantar jenazah yang hendak ke makam, pasti melewati toko. Wandi keluar untuk melihat kondisi. Otomatis, Yuda pun mengikuti Wandi keluar toko. Melihat keranda yang digotong oleh warga, Yuda menepuk tangan Wandi lalu berkata, Wak, kalau Yuda ada di dalam sana, diantarin banyak orang kayak gitu, gimana ya? Sambil menunjuk ke arah keranda, Yuda mengucapkan perkataan yang membuat Wandi kaget. Hus, jangan ngaco kamu. Udah, masuk toko sana. Wandi sedikit membentak. Teringat perkataan Yuda yang spontan ketika melihat keranda, ia lantas melaporkannya kepada Sekar. Ketika Sekar menghampiri toko untuk meminta Yuda pulang,
karena hari sudah sore. Sekar, anak kamu tuh tadi ngomong yang enggak-enggak. Ngomong apa, Kang? Tadi dia ngomong sambil nunjuk keranda. Katanya, "Wak, kalau Yuda ada di sana, diantarin banyak orang gimana ya?" Sekar menoleh sedikit ke arah Yuda yang sedang melamun melihat ke arah luar toko. "Ah, itu mah iseng aja mungkin, Kang." "Ya udah, Aa ikut Mama Gih, mandi dulu sana," pinta Wandi kepada Yuda. Yuda akhirnya pulang. Wandi masih terngiang dengan apa yang diucapkan Yuda tadi siang. Dalam benaknya, mungkin akan terjadi hal yang tidak beres. Tapi setelah dipikir-pikir, omongan Sekar ada benarnya juga. Mungkin itu hanyalah keisengan anak-anak belaka. Langit sudah gelap dan malam pun semakin larut. Mendung menyelimuti udara malam itu. Hening, sunyi dan sepi seakan menjadi tanda akan terjadi hal yang menyayat hati. Sekar menanyakan kepada Yuda mengapa ia bisa berkata aneh tadi siang. "Tadi siang kenapa kamu ngomong kayak gitu, Nak?" "Yuda pengen tahu aja rasanya, Mah. Kalau Yuda ada di dalam keranda itu, Mama ikut nganter nggak?" Sekar tersentak kaget mendengar apa yang dikatakan Yuda. Lantas ia menghentikan pembicaraan dan kemudian menyuruh anaknya untuk tidur. Udah, Mama nggak mau dengar lagi. Tidur sana," ucap Sekar sembari sedikit membentak Yuda. Yuda hanya menurut apa kata ibunya. Dia lantas tidur. Sementara Sekar masih melamuni apa yang terjadi pada Yuda. Jarang-jarang dia seperti itu. Masih dalam lamunannya, tak terasa Sekar pun akhirnya tertidur. Pagi tiba. Awan mendung masih betah berada di langit ketika itu. Seakan-akan berkabung dengan keadaan. Hari itu hari Minggu. Biasanya Sekar mengajak Yuda main ke salah satu pusat perbelanjaan. Namun melihat kondisi langit yang mendung, Sekar pun mengurungkan niatnya. Setelah semua pekerjaan selesai, ia pun menghampiri toko Wandi di seberang jalan dengan mengajak Yuda. Ya, daripada bosen di rumah, mending nongkrong dulu, pikir Sekar waktu itu. Seperti biasa, Yuda langsung masuk ke dalam toko dan menghampiri etalase toko dari dalam. Sementara Sekar memilih berada di luar, duduk di sebuah kursi panjang yang dikhususkan untuk pelanggan yang antri. Wandi melayani pelanggan yang membeli peralatan elektroniknya. Karena pelanggan meminta barang yang tidak ada di etalase, Wandi terpaksa harus mengambil barang itu ke belakang toko yang jaraknya agak jauh. Ketika Wandi berada di belakang toko, entah kenapa Yuda sudah berdiri dengan obeng di tangannya. Entah iseng atau penasaran, dia menancapkan obeng itu ke lubang terminal listrik yang ada di atas etalase toko. Naas, posisi pegangannya bukan tepat pada gagang obeng, akan tetapi berada pada batang besi obeng tersebut. Yuda tersetrum. Bukannya ia lepas, pegangannya malah makin kuat, seakan kaku dibuatnya. Sekar yang melihat itu terkejut, lalu berusaha menyelamatkan Yuda. Salahnya Sekar malah memegang tangan Yuda secara langsung. Alhasil, Sekar malah ikut tersetrum. Keduanya lantas pingsan, tak sadarkan diri. Kejadian itu berlangsung begitu cepat. Pelanggan toko yang sedari tadi hanya bisa diam terpaku, melihat kejadian itu berteriak, meminta pertolongan. Wandi pun bergegas ke depan toko untuk melihat apa yang terjadi. Melihat keponakan dan adik yang terkapar, ia lantas mengantar keduanya ke rumah sakit. Masih ada nafas dari keduanya, meskipun lemah. Wandi cemas. Perasaannya campur aduk. Ia kembali terngiang perkataan Yuda. Kalau Yuda ada di dalam sana, gimana ya? Tak terasa air matanya berlinang. Ia tidak mau keponakannya yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri meninggal dengan cara mengenaskan. Sesampainya di rumah sakit, Yuda dan Sekar bergegas dibawa ke UGD untuk ditindak lebih lanjut. Wandi hanya berharap nyawa mereka berdua terselamatkan. Suara monitor menunjukkan detak jantung Yuda yang semakin melemah. Yuda koma. Kabel sudah terpasang di berbagai bagian tubuhnya. 70% tubuhnya mengalami luka bakar. Di ruangan lain,
Sekar masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Dia hanya menerima sedikit luka bakar di tangannya. Dia hanya pingsan biasa, dan ritme napasnya masih normal. Keadaan itu membawa Sekar seperti ke alam mimpi. Dia berada di area yang luas, dan di depannya terdapat danau yang indah. Sekar memicingkan matanya, melihat ke arah danau itu. Di sana, terdapat perahu dan seperti ada sosok yang ia kenali. Yuda. Ya, betul. Itu adalah Yuda. Dia sedang duduk di pinggiran danau, tak jauh dari perahu itu, sambil melingkarkan tangannya di kedua lututnya. Sekar menghampiri Yuda dengan sedikit berlari. Yuda, kamu baik-baik saja? Alhamdulillah, ucap Sekar mengekspresikan rasa syukurnya. Lantas dia memeluk Yuda dengan erat. Yuda tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum, menandakan kebahagiaan bisa bertemu dengan ibunya. Maafin Yuda ya, Mah. Yuda suka bikin Mama kesel, ucap Yuda sambil tersenyum. Mendengar perkataan itu, air mata haru Sekar tak bisa terbendung. Iya, udah Mama maafin, dan selalu Mama maafin. Mama jangan nangis, nanti kalau nangis cantiknya hilang dong. Yuda berkata begitu sambil melepaskan pelukan Sekar. Rayuan Yuda membuat Sekar seketika tersenyum dalam tangisannya. Yuda mau naik perahu dulu ya, Mah. Yuda mau nyusul ayah. Ayah udah nungguin Yuda di seberang danau ini. Mama gak boleh ikut. Mama di sini dulu aja. Biar Yuda aja dulu yang kesana nemuin ayah. Yuda pun melangkah menuju perahu itu. Langkah Yuda terhenti dan ia menoleh ke arah Sekar seakan ada yang terlupa. Oh iya, Mah, lupa. Tadi ayah titip salam buat Mama. Katanya ayah sayang banget sama Mama. Yuda juga sayang sama Mama. Yuda melanjutkan langkahnya untuk sampai ke perahu itu dan menaikinya. Yuda, Yuda jangan pergi. Yuda! Teriak Sekar yang ingin menghadang Yuda. Yuda kembali menoleh kepada Sekar hanya dengan senyuman manis dan lambaian tangannya menandakan perpisahan. Sekar berlari ke arah danau untuk meraih perahu itu. Tapi perahu itu semakin menjauh dan Sekar pun tidak dapat menjangkaunya lagi karena air yang semakin dalam. Sekar menangis sejadi-jadinya. Ia meneriaki nama Yuda sehingga membangunkannya dari keadaan tak sadar di ruangan rumah sakit. Napasnya terengah-engah, keringat dingin muncul dari dahinya. Sekar lantas teringat dengan Yuda. Kebetulan Wandi kakaknya ada di sampingnya dan tanpa menunggu lama, Sekar langsung menanyakan keadaan Yuda. Belum selesai Sekar mengucapkan kata tanya, pintu ruangan rawat dibuka oleh tim dokter yang menangani Yuda. Pak Wandi, ucap salah satu dokter yang memberi isyarat kepada Wandi untuk menghampirinya. Wandi menoleh kepada Sekar. Sebentar ya. Wandi menghampiri tim dokter yang berkunjung ke kamar tempat Sekar dirawat. Maaf Pak, pasien atas nama Yuda tidak bisa diselamatkan. Dia sudah meninggal dunia. Jenazah akan kami bawa ke kamar jenazah untuk ditindaklanjuti. Terang salah satu dokter yang membuat Wandi terkejut. Keterkejutan dan rasa sedih yang ia dapatkan sedikit ia tahan karena melihat Sekar yang baru saja siuman. Iya dok, makasih ya dok. Nanti semua administrasi sampai kepulangan jenazah ke rumah saya yang urus, bisik Wandi. Tim dokter meninggalkan Wandi dan Sekar di ruang rawat. Wandi tertunduk lesu, duduk di kursi yang ada di ruangan itu. Perasaan campur aduk itu berusaha ia tahan, namun tidak bisa. Seketika, Wandi terngiang kata-kata Yuda ketika melihat keranda. Benar, itu adalah firasat dari Yuda kalau dia akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Tangisannya tak terbendung. Sekar yang masih ada di atas ranjang seakan mengetahui maksud dari tangisan Wandi. Sekar mengetahui itu dari firasat yang ia dapat dari mimpinya ketika berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Yuda meninggal, Kang? Tanya Sekar dengan namanya yang masih semakin memburu. Sekar teriak histeris hingga tak bisa mengontrol dirinya sendiri.
Ia menarik selang infusan sampai tercabut, lalu berlari ke arah luar ruangan. Wandi yang berada di dekat pintu keluar menahan Sekar untuk menyabarkannya. Sekar meronta tak karuan. Ia sangat terpukul setelah ditinggal anak semata wayangnya. Dalam pelukan Wandi, Sekar pingsan. Ia lalu dibawa ke atas ranjang untuk diistirahatkan. Singkat cerita, Sekar pun akhirnya tersadar dan memanggil-manggil nama Yuda dengan tatapan kosong dan air matanya yang terus berlinang. Karena tidak ada luka serius, Sekar diperbolehkan untuk pulang oleh dokter yang menanganinya. Semua administrasi rumah sakit sudah ditanggung oleh Wandi. Ia lalu membawa Sekar ke dalam mobil ambulan, tempat di mana tergeletak jasad anak sematawayangnya. Ketika pintu belakang ambulan dibuka, Sekar melihat keranda berisikan satu jasad yang ukurannya tak asing baginya. Penutup keranda itu dibuka oleh Sekar, diiringi isak tangisnya. Ia melihat wajah Yuda yang sudah menghitam. Spontan, Sekar berteriak sejadi-jadinya. Wandi kembali merangkul Sekar dan lagi-lagi Sekar pun pingsan karena tak mampu menahan kesedihannya yang mendalam. Jenazah sudah berada di rumah untuk segera dilanjutkan prosesi pemulasaran jenazah. Wandi membopong Sekar ke kamar untuk ditidurkan di atas ranjang. Tetangga yang ada di sekitar rumah ramai berdatangan untuk melayat dan membantu prosesi pemulasaran jenazah Yuda. Dari dalam kamar, terdengar Sekar berteriak sehingga mengagetkan warga yang berdatangan. Teriakannya memekikkan seluruh ruangan. Sebagai kakak, Wandi terus menenangkan adiknya supaya tidak terus berlarut dalam kesedihan. Syukur alhamdulillah, akhirnya Sekar bisa ditenangkan dan sudah sedikit menerima kenyataan. Meski tangis masih menghiasi wajahnya. Mengetahui jenazah anaknya akan segera dimakamkan, Sekar beranjak menghampiri lemari untuk mengambil kain tudung hitam, lalu keluar dari kamarnya. Wandi tak bisa menahan. Mungkin itu cara Sekar untuk terakhir kali mengucapkan kata perpisahan pada anaknya. Tenggorokannya terasa sakit. Suara yang dikeluarkannya pun menjadi penuh serak. Efek dari teriakan-teriakan histerisnya meratapi Yuda. Aku ingin ke makam, Kang, ucap Sekar kepada Wandi. Wandi hanya terdiam seakan memberi tanda iya kepada Sekar untuk ikut ke pemakaman. Sekar, Wandi bersama warga lainnya berarak pergi ke pemakaman mengantar jenazah Yuda. Ketika melihat prosesi pemakaman Yuda, Sekar terduduk lemas, tak kuat melihat tubuh anaknya dimasukkan ke liang lahat. Tenang di sana ya, A. Salam ke ayah di sana. Mama selalu sayang sama kalian. Suara parau itu bergetar keluar dari mulut Sekar. Air matanya mengucur deras. Tangisannya tak bisa terbendung lagi. 7 hari sudah Yuda meninggalkan Sekar. Kini ia hidup sendiri, hanya ditemani sepi di rumahnya. Nasib Mekar Ayu seakan ditelantarkan oleh Sekar, karena memang hanya dialah sinden yang menjadi pendongkrak penampilan Mekar Ayu. Di sisi lain, Epul tak tinggal diam. Dia terus memutar otak untuk mencari pengganti sementara bagi Sekar. Dan kedepannya ia akan memproyeksikan sinden itu sebagai asisten Sekar jika Sekar sudah pulih dari keadaannya. Keputusan yang terkesan buru-buru membuat Epul harus mendapatkan sinden dengan suara yang standar saja. Sebut saja namanya Rumi. Rumilah yang mengisi kekosongan Sekar di Mekar Ayu. Kondisi Sekar masih memprihatinkan. Tenggorokannya yang sakit tak kunjung menghilang. Suaranya tak seindah dulu. Dan ia khawatir akan karirnya akan merosot tajam jika Epul dan penonton lainnya mengetahui akan kondisi suara Sekar yang seperti mengalami gangguan parah pada pita suaranya. Karena dipaksa untuk berteriak keras ketika meratapi Yuda. Dibayang-bayangi ketakutan karirnya yang akan merosot. Entah mengapa, Sekar teringat kepada Kadi, sang dukun yang menolong Yani beberapa bulan yang lalu. Ia tahu keberadaan Kadi dari instingnya, karena memang tidak ada dukun lain di kampung itu selain Kadi. Dan Sekar tahu Yani memakai susuk ketika itu.
Karena instingnya yang kuat berkata kalau Yani pasti memakai susuk. Dan Yani pasti meminta pertolongan dari Kadi untuk memakaikan susuknya. Hanya saja ketika itu, Sekar memilih untuk diam saja. Akhirnya dengan berangkat sendirian ke rumah Kadi, Sekar mengutarakan keinginannya untuk memperbaiki suaranya melalui jasa ilmu hitam. Praktis, cepat, dan lebih murah menjadi alasan Sekar menemui Kadi, dibandingkan harus pergi ke rumah sakit yang ujung-ujungnya akan berakhir dengan operasi. Sekar dihadapkan dengan beberapa pilihan diantaranya. Pertama, dengan tirakat lebok tanah yang mengharuskan Sekar untuk laku tirakat 7 hari mencari 7 makam baru setiap harinya dan pemakaman yang berbeda-beda. Sekar harus mengambil tanah dari 7 makam itu sambil merapalkan mantra yang sudah diberi oleh Kadi, lalu dikumpulkan untuk dimakam pada hari ketujuhnya, tepat di malam hari jam 12. Tanpa nasi dan lauk pauk, murni tanah yang harus ia makan. Kedua, Sekar harus mencari darah bayi baru lahir untuk kemudian ia minum mentah-mentah. Dan ia harus melakukan itu selama 41 hari lamanya. Ketiga, mungkin ini pilihan paling mudah bagi Sekar. Karena ia hanya cukup selalu membawa sebuah keris kemanapun ia pergi, yang sebelumnya sudah dibacakan mantra oleh Kadi, dan akan dibacakan mantra tambahan oleh Sekar sendiri pada malam Jumat Kliwon yang akan datang. Kadi bilang, di dalam keris itu terdapat arwah seorang penyanyi. Sekar tidak menyadari kalau yang dimaksud oleh Kadi itu adalah Yani. Dan benar saja, Sekar lebih memilih pilihan yang ketiga dibandingkan yang lainnya. Ia tak sanggup makan tanah, apalagi minum darah. Selama khasiatnya sama untuk memperbaiki suara, Sekar lebih memilih untuk membawa keris yang ditawarkan Kadi setiap kali manggung. Proses memberi mahar selesai. Keris dibaca-bacakan sesuatu oleh Kadi sebelum diberikan kepada Sekar. Mantra khas pun sudah Sekar hafalkan dengan ajian khusus untuk menyembuhkan suaranya yang berubah. Sesampainya di rumah, Sekar meletakkan keris itu di dalam laci. Ia menunggu malam Jumat Kliwon yang akan datang besok malam. Dengan perasaan yakin, Sekar mematikan lampu kamar, duduk bersila, sambil mengacungkan kerisnya ke langit dengan kedua tangannya, lalu membacakan mantra yang diberikan oleh Kadi. Ingsun gegero kanu ngagegeh sangkan hadir karena ieu pamente. Ingsun boga dia anu kacida hibarna kacida sengitna. Hadir hadir hadir. Sesuai petunjuk dari Kadi, mantra itu harus dibaca 3 kali. Dan Kadi berpesan, siapapun yang membaca mantra itu 3 kali, maka sosok menyeramkan yang menghuni tempat berdiam diri si pembacanya akan hadir dalam mimpi atau kenyataan. Setelah Sekar membaca mantra pemanggilan itu, Cici gak berani ya baca sampai 3 kali. Cici hanya bisa membacakannya sekali. Jika kalian berani membacanya 3 kali, tolong tulis di kolom komentar ya apa yang kalian rasakan. Setelah Sekar membaca mantra pemanggilan itu, Sekar melanjutkan membacakan mantranya. Mantra yang dilanjutkan ini dimaksudkan untuk mengikat maksud Sekar dengan penghuni keris itu. Kaula Sekar, neda pitulung nyai supados ieu suantun janten sae. Mantra itu diucapkan Sekar beberapa kali, sampai akhirnya Sekar merasakan ada perubahan pada suaranya. Sekar merasa suaranya sudah kembali baik, bahkan lebih bagus dari sebelumnya. Sekar merasa sangat senang karena dengan begitu karirnya akan terselamatkan dan ia memantapkan diri untuk menghubungi Epul untuk mengabarkan kalau kondisinya sudah pulih. Keris itu Sekar simpan baik-baik di dalam lemarinya karena dari petunjuk yang diberikan oleh Kadi, keris itu tidak boleh jauh-jauh dari Sekar atau suaranya akan kembali menjadi serak parah tak karuan. Epul yang mendengar kabar baik kalau keadaan Sekar sudah pulih merasa bahagia dan posisi Rumi akhirnya dirubah. Yang awalnya sinden utama, sekarang ia menjadi asisten sinden untuk Sekar.
Mekar Ayu kembali manggung ke beberapa daerah. Epul sang pemilik Mekar Ayu bahagia dengan kembalinya Sekar setelah keterpurukannya. Ada yang aneh dari suara Sekar ketika bernyanyi. Suaranya memang bagus, akan tetapi Epul seperti mengenali suara itu. Epul merasa kalau itu adalah suara Yani. Ya, betul. Epul masih ingat benar kalau itu seperti suara Yani. Tak ingin terlarut dalam prasangka, Epul hanya menikmatinya karena yang penting Sekar bisa kembali dan yang mengundang maupun penonton tidak merasa kecewa. Berbulan-bulan lamanya Sekar menjalani profesinya itu dengan baik. Ia sangat pintar menyembunyikan keris yang ia dapatkan dari Kadi, sehingga orang-orang sekitar tidak menyadari kalau Sekar telah bersekutu dengan jin. Suatu ketika, seorang pemuda terkesima dengan kecantikan dan bagusnya suara Sekar. Pemuda itu lantas mendekati Sekar dan berniat untuk menikahinya. Status janda tidak berpengaruh bagi pemuda itu. Seakan dia sudah tergila-gila dengan Sekar tanpa melihat status apapun. Dodi, pemuda yang ingin menikahi Sekar, yang juga adalah teman SD Yani, yang kini telah bekerja sebagai karyawan tetap di tempat ia bekerja. Karena melihat keseriusan Dodi, Sekar menerima pinangan Dodi sehingga mereka berdua akhirnya menikah. Sekar tidak melihat umur Dodi walaupun lebih muda darinya. Wandi, kakak Sekar, bahagia melihat adiknya bisa move on dari keadaan yang membuatnya sempat terpuruk, ditinggal oleh suami dan anaknya. Setelah mereka berdua menikah, Sekar pindah ke rumah Dodi. Tak lupa dia selalu membawa kerisnya kemanapun dia pergi, karena khawatir suaranya akan kembali menjadi jelek. Sekar pintar menyembunyikan itu. Ia sembunyikan keris itu di dalam wadah kosmetik miliknya, yang mana Dodi tidak akan pernah memeriksa apa yang ada di dalamnya. Sekar dan Dodi menjalani rumah tangga dengan baik, sampai akhirnya keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu, yang diberi nama Yuda. Ya, Sekar tidak akan pernah lupa dengan anaknya yang meninggal di rumah sakit akibat tersetrum, sehingga ia menamai anaknya hasil buah cintanya dengan Dodi dengan nama yang sama, yaitu Yuda. Sekar masih termasuk bagian dari Mekar Ayu. Meski kesibukannya bertambah, Sekar tidak pernah mengeluh karena ia ingin mencari penghasilan tambahan. Dan dengan keputusan Sekar masih menjadi sinden Mekar Ayu, Dodi pun merestuinya. Sampai akhirnya Dodi harus menetap di Indramayu karena tuntutan pekerjaan. Sementara Sekar harus merelakan dirinya keluar dari Mekar Ayu dan posisinya digantikan oleh Rumi. Dalam perjalanannya menuju Indramayu, Sekar mendapat masalah baru. Ia harus kehilangan keris yang ia pakai untuk mengobati suaranya ketika sedang memeriksa wadah kosmetiknya, tempat biasa ia menaruh keris itu. Wadah kosmetik itu raib tanpa jejak. Masa iya aku lupa sih? Aduh, gimana nih kalau suaraku nanti jadi jelek lagi? Dalam benak Sekar, ia panik. Tapi ia mencoba nutupi karena tidak mau ketahuan oleh Dodi. Kenapa sayang? Gak apa-apa kok yang. Aneh, suaranya masih tetap bagus. Padahal keris itu sudah hilang entah kemana. Tapi itu hanya sementara. Sesampainya di Indramayu dan hendak turun dari mobil, suaranya berubah. Dodi pulang. Sepulang dari kantor, ia mencium kening istrinya. Tak ada marah sedikit pun dari Dodi kepada istrinya. Dalam hatinya, hanya ada kasih sayang yang besar kepada Sekar. Tapi tetap, Dodi akan menunggu saat malam nanti ketika Yani merasuki Sekar. Kalau memungkinkan, dia akan bertanya pada Yani, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah semua informasi ia dapatkan, Dodi berencana untuk membuang paksa Yani dari tubuh Sekar. Kalau perlu, ia akan meminta bantuan temannya, Lutfi, untuk membakar iblis yang menyerupai Yani itu. Malam semakin larut. Dodi menunggu-nunggu saat Yani datang. Malam itu, dia pura-pura tertidur untuk melihat Sekar kerasukan. Setelah Yuda tertidur, Sekar pun tertidur pulas. Tepat jam 12 malam, tubuh Sekar mulai bereaksi. Tubuhnya bergetar, matanya membelalak seakan-akan hampir keluar dari kelopaknya.
Tatapannya kosong, rambutnya menjuntai. Ia terbangun seketika dalam posisi duduk. Dodi melihat kengerian itu dari matanya yang sedikit ia pejamkan. Mulut Sekar perlahan terbuka dan melantunkan kidung Bang Bung Hideng. Suara seraknya hilang, berganti dengan suara Yani. Dodi masih memperhatikan kejadian itu. Perlahan, kepala Sekar menoleh ke arah Dodi dengan tatapan kosongnya. Tak lama, Sekar lalu menoleh ke arah meja rias yang berada tepat di samping kirinya. Dia bangkit dan berjalan perlahan menuju meja rias itu. Lantas Sekar duduk di kursi dan menghadap ke cermin di meja rias itu. Tangannya seperti merogoh sesuatu yang ada di dalam laci meja. Dia mengambil gunting dan memegangnya seperti akan menusuk sesuatu. Melihat apa yang terjadi, Dodi beranjak karena khawatir akan melukai Sekar. "Hehe, Yani, mau ngapain kamu?" teriak Dodi kepada sosok yang berada dalam tubuh Sekar. Dari cermin terlihat senyuman menyeringai dari Sekar. Dia lalu berbalik dengan gunting yang sudah diacungkan ke arah Dodi. Kepada Dodi. "Kadi, kamu dan istrimu, semua ini gara-gara kalian," ucap Yani sambil mengacungkan gunting ke arah Dodi. "Kadi, si dukun sialan itu?" tanya Dodi dengan keringat dingin di dahinya karena khawatir Sekar terlukai oleh Yani. Yani sepenuhnya sudah menguasai tubuh Sekar hingga Sekar tak dapat mengendalikan lagi tubuhnya ketika itu. "Iya. Terus apa salahku? Apa salah Sekar? Kamu ingat, kamu dulu pernah Belum sempat menghabiskan kata-katanya, sosok Yani itu menangis. Tubuh Sekar tersungkur. Kini ia terduduk lemas. Mengira Yani sudah keluar dari tubuh Sekar, Dodi menghampirinya. Namun belum sempat Dodi menyentuh tubuh Sekar, dia dikagetkan dengan gerakan tiba-tiba dari Sekar. "Bajingan! Kalian semua bajingan!" bentak Yani. Ternyata sosok itu masih berada dalam tubuh Sekar. Lantas ia mengacungkan gunting yang dipegangnya, mengisyaratkan kalau sosok iblis yang menyerupai Yani itu akan menusuk leher Sekar. Dengan cekatan, Dodi menepis tangan Sekar dan membuang jauh-jauh gunting itu dari tangannya. Dodi memeluknya dan tubuh Sekar meronta. "Bajingan, akan kubunuh wanita ini sebelum aku membunuhmu." Karena tidak tahu permasalahan dan Dodi khawatir dengan keadaan Sekar, ia membacakan doa-doa yang ia dapat dari Lutfi, teman spiritualnya, untuk mengusir Yani. Iblis itu kepanasan. Sebelum ia keluar, sosok itu sesumbar akan datang lagi besok malam. Mengetahui hal itu, Dodi berencana untuk meminta bantuan kepada Lutfi untuk membakar jin yang mengganggu istrinya itu. Dia akan memusnahkannya karena dirasa sangat mengganggu. Dodi percaya itu bukanlah Yani, akan tetapi sosok jin yang menyerupai Yani dan memanfaatkan rasa kekesalannya yang pernah almarhumah Yani rasakan untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang bermasalah dengannya. Dodi teringat masalahnya dulu dengan Yani. Ia lantas mengirimkan doa khusus kepada mendiang Yani yang asli, bukan sosok jin itu. Dia meminta maaf dan berdoa semoga segala kesalahan yang pernah Yani perbuat diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kantor, "Vi, ntar malam kamu ke rumahku ya. Bantuin aku musnahin iblis jalan itu. Semalam istri aku hampir celaka dibuat dia." "Iya, nanti kita atur strategi. Aku rasa sosok Yani ini bukan jin ecek-ecek. Agak berbahaya kalau dia nunjukin wujud aslinya. Makanya nanti kamu jauhin bini kamu dari anak kamu ya." Lutfi menyetujui permintaan Dodi dan menyarankan sebuah strategi agar rencananya berjalan lancar. Malam tiba. Lutfi sudah datang bertamu untuk melancarkan rencananya bersama Dodi, memusnahkan Yani. Sementara Sekar tidak tahu maksud dari kedatangan Lutfi. Ia mengira kalau Lutfi hanya bertamu sebentar lalu pulang. Malam semakin larut. Sekar mengisyaratkan kepada suaminya dengan isyarat bertanya,
Kenapa Lutfi belum pulang juga? Dodi yang melihat isyarat dari Sekar itu berkata, "Oh iya Vi, udah jam 10:30 nih Vi. Kamu gak dicariin bini kamu?" Ucap Doni kepada Lutfi sambil mengedipkan matanya. "Oh iya, ini juga mau pulang Dot. Mari Mbak Sekar." Lutfi tersenyum berpamitan kepada Sekar. Dodi membisikkan sesuatu. "Kamu pura-pura pulang ya. Tungguin di ujung gang dan bawa motor kamu. Nanti aku kasih kode kalau istriku udah tidur." Lutfi mengiyakan apa yang dikatakan Dodi. Lutfi membawa motornya seakan-akan dia pulang. Padahal ia menuju ujung gang yang tak jauh dari rumah Dodi sambil menunggu isyarat. Singkat cerita, Sekar akhirnya tertidur. Dodi mengunci semua laci supaya ketika mereka melancarkan aksinya, barang-barang berbahaya seperti gunting tidak dapat diambil, sehingga Sekar tidak dapat dicelakai. Dodi lalu mengendap perlahan keluar rumah untuk memberi isyarat kepada Lutfi yang berada di ujung gang. Lutfi bersiap akan melancarkan aksinya. Ia tetap menyimpan motor kesayangannya itu di ujung gang. Mereka masuk dengan perlahan ke dalam rumah. Lalu Lutfi meminta anak Dodi untuk dipisahkan sementara dari ibunya. "Bawa anak kamu keluar. Pisahin dulu sama ibunya. Berbahaya. Jangan sampai Sekar menyadarinya." Dodi menuruti apa kata Lutfi. Ia perlahan membawa Yuda untuk dibawa keluar dan ditidurkan di atas sofa. Sementara Sekar ditinggal sendirian di dalam kamar. Kita tunggu. 10 menit lagi jam 12. Yani ini cuma datang tepat di jam 12. Lutfi duduk tepat di depan pintu kamar yang Dodi kunci. Kamar itu dikunci supaya tubuh Sekar yang dirasuki Yani tidak bisa kemana-mana. Awalnya, Lutfi membuat benteng gaib di sekitar kamar itu dengan maksud agar sosok Yani semakin terkunci dan tidak bisa kemana-mana, serta membentengi sosok Nyi Garwani supaya tidak ikut campur masuk ke dalam kamar. Nyi Garwani adalah sosok penunggu rumah yang hampir setiap hari mengganggu Sekar dan Yuda jika sedang ditinggal Dodi bekerja. Jam sudah menunjukkan pukul 12. Dodi berada duduk di sofa menemani Yuda, memperhatikan Lutfi yang sedang beraksi. Terdengar dari dalam kamar, kidung bangbung hidung. Yani kembali merasuki Sekar. Dan terdengar dari dalam, meja laci seperti berusaha dibuka. Dodi yang penasaran meninggalkan Yuda yang tertidur pulas di atas sofa. Dia lantas berjalan ke arah pintu kamar untuk mengintip dari lubang kunci. Lutfi masih fokus membacakan doa-doa. Dodi melihat dari balik pintu. Terlihat tubuh Sekar berbalik lalu berjalan ke arah pintu kamar. Sosok Yani seakan mengetahui kalau di luar ada aura yang akan memusnahkannya. Lutfi menghentakkan nafasnya, lalu terdengar suara teriakan kesakitan dari dalam kamar. Dodi melihat Sekar mengerang. Suara itu semakin lama semakin berubah menjadi suara seorang nenek-nenek. Dodi tetap mengintip dari lubang pintu dan memastikan apa yang sedang terjadi. Lutfi kembali menghentakkan nafasnya. Dari balik pintu, Dodi melihat tubuh Sekar ambruk, menyisakan sosok mengerikan yang berdiri. Sosok itu berwujud kuntilanak hitam, dengan rambut acak-acakan dan kuku jari tangan yang panjang kering menghitam. Matanya pun hitam semua. Kulit wajahnya terkelupas penuh darah. Iblis itu menunjukkan sosok aslinya. Dari keadaan duduk, Lutfi berdiri lalu mengambil posisi kuda-kuda. Tangannya membuat posisi seperti memegang bola yang ia taruh tepat di depan dadanya. Dengan satu hentakan nafas, ia merapatkan kedua tangannya. Lalu terdengar suara seperti kertas terbakar dari dalam kamar. Baunya seperti bau daging panggang. Dodi yang mengintip kejadian itu sedikit bergidik ngeri ketika sosok kuntilanak hitam terbakar habis menjadi abu.
Lutfi pun menarik nafas panjang dan berdiri sempurna dengan maksud mengakhiri ritualnya itu. Dodi bersyukur. Dia berterima kasih kepada Lutfi. Dodi lalu membuka pintu kamar dan menghampiri Sekar yang tergeletak lemas. Dodi membopong Sekar ke arah ranjang. Lutfi membantunya dengan membawa Yuda dari sofa lalu memberikannya kepada Dodi. Malam itu terasa panjang. Dodi bersyukur masalah tentang Yani terselesaikan. Esok harinya Sekar terbangun. Dia merasakan pegal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dodi pun memeluknya dengan sedikit meneteskan air mata kebahagiaan. Sekar tidak akan lagi sengsara karena diganggu oleh Yani. 2 bulan setelah kejadian itu, suara Sekar pulih sebagaimana mestinya. Seraknya sudah hilang. Dia dinyatakan sembuh total. Dodi bekerja seperti biasanya, dan Sekar mengurus Yuda di rumah sendirian. Mereka menjalani hari-hari yang bahagia. Sampai suatu saat, ketika Sekar sedang mencuci baju, dia dikagetkan dengan suara tangisan Yuda dari dalam kamar. Anehnya, Yuda tidak ada. Tapi suara tangisan itu menggema di seluruh ruangan. Sekar menangis. Sampai di mana Dodi pulang dari bekerja, dia lalu bergegas berlari ke pintu rumah untuk memeluk Dodi sambil menangis histeris. "Kenapa? Kamu kenapa sayang?" tanya Dodi yang panik melihat istrinya yang tiba-tiba memeluknya sambil menangis. Yuda anak kita hilang, Mas," terang Sekar sambil menatap nanar ke arah Dodi. Untuk cerita dari Susuk ini selesai sampai di sini. Tapi masih ada kelanjutannya dengan judul yang berbeda. Jadi ditunggu untuk kelanjutannya hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.